Terima kasih. Selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Biarlah kita boleh memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan, karena Dialah Allah yang senantiasa memelihara kita. Dia Allah yang besar, Allah yang luar biasa buat kita. Biarlah hari-hari ini kita boleh semakin dekat dengan Tuhan. Karena hanya dekat dengan Tuhan saja kita akan merasakan ada ketenangan di dalam hati kita. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, meninggikan nama Dia. Yesus terlebih besar. Tuhan kita Tuhan yang besar. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, pengharapanku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Katakan sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar, haleluya, yang telah berjanji
tinggikan Dia, Allah yang besar. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Syukur. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Glory. Sungguh Tuhan, Engkau Allah kami yang besar. Haleluya Yesus. Engkau terlebih besar Tuhan. Engkau terlebih besar dalam hidup kami. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku,
Tuhan, Engkau lebih besar dari segalanya di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Buat waktu yang indah ini kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Kami sungguh bersyukur buat kesempatan indah ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Amin. Dalam hari-hari ini, dunia diguncang dengan berita-berita. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh diberikan kemenangan demi kemenangan oleh Tuhan. Tangan Tuhan yang senantiasa memegang kita. Tangan Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak usah takut, kita tidak usah bimbang. Karena Allah kita, Allah yang memelihara hidup kita. Kita mau pujikan pujian ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Dan aku, sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku
memberiku kemenangan. Katakan Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kemenangan demi kemenangan telah kami terima saat kami percaya kepadamu Tuhan. Sebab tangan-Mu Tuhan tidak pernah Kau lepaskan untuk menggandeng kami. Kami menang Tuhan dari ketakutan kami menang Tuhan dari kekhawatiran kami. Sebab Engkau Allah kami yang sungguh luar biasa menyertai setiap langkah kami. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan yang akan Kau urapkan Tuhan atas hamba-Mu. Sehingga firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu Tuhan boleh menjadi penopang dalam hidup kami. Untuk kami menjalani hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara-saudara seiman dalam Kristus, dimanapun saudara berada, jauh di mata, dekat di hati. Saya tidak melihat saudara, tapi kita memuji Tuhan, banyak caranya Tuhan untuk kita dapat berkomunikasi. Dan setiap minggu kita dengar firman. Saudara, tidak hanya seminggu sekali firman dibaca, Alkitab dibaca, tapi tiap hari dan yang seterusnya belajar untuk terus berdoa. Ada yang berkata kepada saya, Om, saya berdoa tidak cukup 1 jam. Berapa jam? 2 jam. Alhamdulillah. Alhamdulillah artinya puji Tuhan bahasa kita. Itu luar biasa. Kalau bisa berdoa 2-3 jam. Memang kata istilah di rumah saja. Berarti ada pekerjaan yang rutin dikerjakan. Semoga kiranya semua jemaat suka berdoa. Dan memuji Tuhan. Tidak merenungkan nasib hari-hari ini. Kapan bertemunya Tuhan yang tahu segala sesuatunya. Itu sebabnya hari ini saya akan bacakan firman Allah dari Injil Markus pasal yang ke-8, pasal yang ke-6 pasal yang ke-6 ayat 45 sampai ayat yang ke-50. Saya ulangi pembacaan Alkitab dari Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai ayat yang ke-50. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka dan berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa itu adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi
segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Sebelum saya lanjut, saudara, kita mau dan saudara dengar ada lagu lama yang sangat menarik dan untuk kita diberkati oleh Tuhan. Mungkin lagu ini lagu yang sudah kuno bagi saudara, tapi selalu baru, yang berjudul Janganlah Takut. Jangan takut. Sekarang ini banyak orang takut. Kita sudah memasuki hampir 2 bulan lebih. Jangan takut di corona yang gelap, di virus yang gelap. Yesus ada besertamu. Saya akan tekankan, Yesus beserta kita. Tidak ada orang tidak pernah tidak takut, tidak khawatir, tapi selalu menghantui kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita bangunkan jiwa kita untuk tetap yakin seyakin-yakinnya bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan akan membela kita dimanapun kita sedang berada. Janganlah takut di malam gelap, Yesus besertamu. Di bawah nawanya kau tetap, Yesus besertamu. Yesus besertamu, manis dan senang di lindungannya. Tidak lain penjagamu, Tuhan jaga anak-anaknya. Janganlah takut di malam gelap, Yesus besertamu. Di bawah naungnya kau tetap, Yesus besertamu. Yesus besertamu, manis dan senang lindungannya, tak lain penjagamu, Tuhan jaga anaknya. Kalau kakimu rasa lemah, Yesus besertamu. Tanganmu nanti dipimpinnya, Yesus besertamu. Yesus besertamu, manis dan senang lindungannya, tak lain penjagamu, Tuhan jaga anaknya. Apa kau sakit dalam hati, Yesus besertamu. Amin. Jangan tanggung sengsara lagi, Yesus besertamu. Yesus besertamu, manis dan senang lindungannya, tak lain penjagamu, Yesus jaga anaknya, tak lain penjagamu, Tuhan jaga anaknya.
Kita sering ditakuti oleh sesuatu bayangan-bayangan yang tidak nampak. Mungkin hanya mistik dan mungkin ada juga yang jadi fakta. Cerita demi orang bisa kita ketakut. Kata orang dan berita hoax, berita palsu. Banyak orang mengalami rasa takutnya. Tetapi ternyata itu memang bukan hanya omongan celak. Tapi kita berbicara mengenai apalagi fakta, real, nyata. Itu membuat kita mengalami ketakutan. Tidak perlu saya berbicara mengenai banyak tentang corona, tentang virus, tentang apalagi dan apalagi. Dan menurut ramalan obatnya mungkin baru ditemukan tahun 2021. Atau diberkata corona akan selamanya ada, kata orang-orang itu. Biarpun kata orang itu sampai tahun keberapa pun mungkin, sampai tahun 2020, 30, corona pasti masih ada melanda dunia. Berarti ini semuanya diizinkan oleh Tuhan. Saudaraku, dimanapun saudara berada, apapun yang kita dengar hari-hari ini, mari kita melihat kebenaran firman Allah. Ternyata para murid pun pernah ada rasa takut. Ya, kalau saudara pernah ada rasa takut dan khawatir menghadapi fakta hidup, bukan hal yang baru. Murid Tuhan Yesus pun pernah mengalami hal itu. Tetapi kita mau renungkan firman Allah pada hari ini yang berjudul kendalikan rasa takut. Mengendalikan rasa takut, kadang-kadang orang berpikir makan 4 sehat, 5 sempurna. Takut kalau sakit, minumlah baygon, bukan baygon, minumlah vitamin-vitamin yang berkhasiat. Secara fisik boleh saja, tetapi kita melihat bahwa rasa khawatir dan takut ini masih terus melanda hidup manusia di dunia hari-hari ini. Menurut kamus satu bahasa, dia berkata bahwa rasa takut itu adalah tekanan emosi yang timbul dari dalam hidup. Tekanan emosi, tekanan rasa kurang percaya diri melihat fakta. Sehingga orang bisa takut, hidupku seperti ini. Jadi itu bisa diterima kata-kata pengertian menurut kamus itu bahwa takut itu berarti adalah timbul dari dalam. Oleh karena itu takut itu adanya oleh sebab ada ancaman, timbul rasa takut dari dalam. Ancamannya apa? Takut tidak kawin, takut tidak punya suami, tidak punya istri, takut oleh sebab bisnisnya tidak jalan, takut studinya tidak lancar. Itu rasa takut, ancaman selalu mengancam dia, timbullah rasa takut. Dan mungkin orang pikir, waduh, masa depan saya seperti apa? Hanya takut. Akhirnya banyak orang lari kepada apa? Saya tidak akan pernah menyindir. Hari-hari ini kita melihat kejahatan merajalela dari mana-mana. Sebab terancam hidup mereka itu sudah tidak mungkin lagi tersambung. Sebab ekonomi terpuruk dan kena dampak oleh corona. Terjadi di sana sini pembegalan, pencurian, penusukan. Samping pencurian, pembunuhan terjadi mana-mana. Apapun yang didapat, anak yang tidak dekat dengan orang tuanya diculik, dibawa dan seterusnya. Dan ini akan terjadi terus-menerus penggenapan firman Allah kan. Saudara yang sudah baca firman Allah berkata bahwa menurut Wahyu yang jahat akan tambah jahat. Ternyata ada dasarnya. Kenapa tambah jahat? Nanti bang mati kere, mati susah, lebih baik membunuh, lebih baik mencuri, ketangkap paling masuk penjara 5 tahun, kan begitu. Jadi ketakutan ini membuat ancaman dirinya sehingga dia tidak bisa tenang, tidak bisa damai, tidak bisa nyaman. Ancaman-ancaman penyakit, kalau saya kena penyakit itu seperti apa saya nanti? Saya akan dimasukkan, diisolasi, masuk di karantina. Waduh, takut selalu membayangi kehidupan manusia, timbul dari dalam hati. Dan bahaya-bahaya ini juga, tantangan-tantangan ini yang menghadang, yang sepertinya memperbudak manusia. Kita bicara bukan soal hanya orang dunia yang tidak percaya. Orang dunia yang tidak percaya Tuhan, sang Khaliknya, penciptanya, ya masuk di akal. Tetapi nyaris kalau orang percaya kepada Tuhan, keluar masuk gereja, baca Alkitab, sama dengan orang yang tidak percaya. Di manakah iman kita? Itu sebabnya bukan hanya iseng-iseng saja, belajar berdoa, belajar membaca firman Tuhan, belajar ibadah, kata Ibrani 10:25, bersekutu satu sama lain.
tetapi rupanya ada saatnya. Fakta bahwa tidak boleh bersekutu kurang dari 5 orang atau 10 orang. Terus diawasi, bukan hanya orang-orang Kristiani. Dan semua yang punya agama tidak boleh kumpul-kumpul banyak-banyak. Apakah kita mau coba menantang pemerintah? Firman Allah berkata Roma 13, hormati pemerintah, sebab itu wakilnya Allah. Walaupun tidak satu iman, tetapi firman Allah berkata menghormati pemerintah apapun yang digariskan. Kita sedang mentaati pemerintah, jangan kumpul dulu. Cukup di rumah saja, cukup di rumah ibadah, cukup di rumah berdoa dan sebagainya. Dan kalau kita bicara mengenai sebangsa dan setanah air dalam rangka menghadapi hari raya Idul Fitri, hari yang terbesar, hari kemenangan. Biasanya mereka ada sholat id di lapangan besar-besar, di masjid yang besar-besar. Tapi mereka juga patuh kepada pemerintah. Sama-sama kita patuh kepada pemerintah. Kita tidak boleh menyalip atau berbuat semaunya sendiri. Sebab itu Alkitab. Nah itulah sebabnya ketika kita berjauhan, jauh di mata, dekat di hati. Hatimu tetap dekat dengan Tuhan. Hati yang ada yang sering masih datang ada berdoa. Hati pelayan-pelayan Tuhan dekat dengan Tuhan. Dimanapun, dalam situasi apapun kita berada. Biar kita mau menghadapi semuanya dengan ketabahan, sebab rasa takut itu timbulnya dari sana. Luar biasa. Apakah penyebab rasa takut itu? Penyebab rasa takut, kembali kita melihat poin yang pertama adalah hati nurani yang selalu merasa salah, merasa berdosa. Nah orang yang berdosa, orang yang merasa bersalah itu takut ketemu orang. Udah siapa saja, di gereja, di luar, dimanapun, orang takut. Kenapa takut? Saya takut ketemu dia. Ada apa-apanya? Saya takut. Dan rasa takut itu menyebabkan ada sesuatu yang membuat hanya dagadugu. Dan itu bukti kata firman Allah. Kalau kita melihat contoh dari perjanjian lama, manusia yang pertama jatuh di dalam dosa. Hatinya, hati nuraninya merasa bersalah. Kenapa dia merasa bersalah? Hati nuraninya menurut dia sebab menyimpang dari firman Allah. Dia dengar firman Allah tetapi tidak melakukannya. Tuhan melarang tidak menyentuh, boleh melihat tapi tidak menyentuh. Dua larangan. Tetapi mereka berkata, iblis itu berkata, dan tidak betul. Jadi orang yang masuk dalam dosa itu iblis menemani. Jangan betul-betul terlalu murni, terlalu jujur. Udah tidak apa-apa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa oleh sebab penyimpangan dan tidak mempertahankan firman Allah dalam kehidupannya adalah takut. Sehingga mereka jauh dan tidak berani ketemu. Sebelum mereka jatuh dalam dosa, siang malam dan terus menerus Allah berbincang-bincang, Allah berteman dengan manusia yang pertama. Adam dan Hawa merasa terhibur ketika terus lawatan Allah sang Khalik itu ada di tengah Taman Eden. Tapi firman Allah berkata, mereka takut. Mereka takut. Kalau ada jemaat yang merasa takut, takut sama pendetanya, takut sama orang-orang seiman, takut sama orang gereja, ada apanya? Mungkin merasa bersalah, lebih baik diampuni dan mengampuni. Orang nanti beberapa minggu lagi saya akan berbicara mengenai pengampunan. Selama orang itu tidak mau mengampuni orang salahnya, tidak mengampuni dia yang bersalah kepada orang lain, mungkin kata-kata ucapannya, kata-katanya kasar dan seterusnya. Dia rela, dia tahu, tapi dia berkata, wes nangki wae, wes tak pikir. Tapi kalau ketemu takut ke gereja, sebab di gereja dia tidak melakukan kemauan Tuhan. Kita banyak berdoa, sebab rasa takut ini turun-temurun dari Adam dan Hawa. Gara-gara penyimpangan, gara-gara tidak jujur, dosa itu merajalela dalam kehidupan manusia. Kadang-kadang manusia akan berpikir, wah, orang berkata lebih baik mati daripada hidup. Saking ditindihi dengan rasa takutnya itu. Poin yang kedua, arti daripada penyebab rasa takut itu, kembali firman Al-Barta adalah kurang percaya, kurang beriman. Pembacaan Alkitab tadi berkata bahwa murid-murid Tuhan setelah mereka berjauhan dengan Yesus, Yesus pergi naik ke bukit, dia di darat, murid-murid dilepas untuk menyeberang ke seberang. Tetapi di tengah danau itu mereka diancam.
Dan ancaman itu membuat mereka lupa Tuhan, kan begitu. Ancaman itu membuat mereka jadi menjerit. Ancaman dan penghadang membuat perahu mereka itu, membuat mereka membuang apa yang ada dalam isi perahu. Oleh sebab mereka melihat ancaman gelombang yang besar, gelombang yang luar biasa. Tuhan tahu, Tuhan mengerti, sehingga Yesus turun dari bukit jam 3 pagi, dia jalan di atas air, sehingga rasa namanya memang tidak takut dan sudah tidak percaya kepada sangkalinya. Mereka berkata, aku takut itu hantu lewat, hantu. Temannya bilang, mana? Oh iya, hantu. Mestinya Tuhan kan begitu. Mereka saking takutnya omongnya pun keliru. Orang yang takut itu ngomong ngalor ngidul, tidak jelas. Sehingga dia berkata, itu hantu. Sebenarnya kalau mereka berkata, itu Tuhan. Berapa banyak saudara mengalami cobaan tantangan dalam hidupmu? Berumah tanggamu, usahamu, studimu, dan banyak hal yang menantang hidupmu. Seringkali kita berpikir Tuhan membiarkan kami di tengah gelombang besar. Kok Tuhan biarkan kami di tengah cobaan dan tantangan? Tuhan tidak membiarkan. Dia ada, dia datang. Sehingga kadang-kadang kalau Tuhan mengizinkan gelombang laut itu menempuh rumah tangga, menempuh usaha, menempuh pribadi-pribadi kita. Mari kita berkata, hantu akan datang menolong. Tidak akan menolong tanpa memesaka. Tapi kalau kita balik, Tuhan menyertaiku. Nyanyian tadi sangat meyakinkan, lagu sangat lama itu. Tuhan besertaku dimanapun aku berada. Jadi ini kembali mengingatkan, oleh sebab kurang percaya kepada Tuhan, oleh sebab kurang beriman, Firman Allah berkata, rasa takut itu timbul dalam hidup ini. Itu sebabnya rasa khawatir yang menghinggapi siapa saja, khusus bagi jemaat Tuhan, bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara dilihat oleh Tuhan seperti Yesus melihat murid-muridnya. Dia melihat gelombang kehidupan kita dan dia melihat segala sesuatunya. Kita mau percaya Tuhan kita tidak pernah berubah. Dia melihat semuanya di gelombang hidup, gelombang masalah dan tantangan. Dia tahu segala sesuatunya. Kita mau merenungkan lewat firman Allah, kenapa sih tidak boleh takut? Memang tidak boleh takut kata firman. Tapi kita lihat tadi menurut ancaman, menurut tantangan kita dihadang sehingga timbul rasa takut. Alasannya firman Allah berkata, kenapa tidak perlu takut? Harus tahu pun yang pertama. Kenapa orang percaya takut? Sebab iblis, rasa takut itu senjata iblis. Berarti orang yang takut itu konconnya iblis, saudara. Ya, kita harus hati-hati. Jadi senjatanya iblis itu rasa takut. Kalau Hawa diketemui oleh si ular itu, saya takut tidak boleh makan buah itu, saya takut begini, saya takut doa, saya takut melayani, saya takut ke gereja. Tuhan yang tahu loh. Nah, rasa takut ini ditumbuh kembangkan oleh setan. Pekerjaan setan, kamu itu bodoh, kamu itu tidak layak melayani Tuhan, kamu tidak layak singer, kamu tidak layak main musik, kamu itu siapa, keturunan dari mana? Kamu tidak layak khotbah, kamu tidak layak lagi nih. Setan menumbuhkan rasa takut. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan, jemaat Elim yang sudah berapa lama ikut Tuhan, saya tahu sedang mengalami rasa takut. Kita berpikir siang malam cari uang, siang malam rasanya kerja keras, hanya untuk hidup. Boleh kata firman Allah, tetapi jangan pernah bekerja oleh sebab rasa takut tidak makan. Jangan pernah bekerja keras oleh sebab berpikir bahwa iblis menghendaki supaya rasa takut sehingga kerja keras. Siang malam hanya mikirkan hal-hal yang dunia. Tetapi harus tahu bahwa perasaan takut itu adalah senjata iblis untuk menjatuhkan orang percaya. Kembali kepada Markus pasal yang ke-6 tadi, saudaraku adalah murid Tuhan loh. Sudah tahu bertatap muka, baru saja mengadakan mujizat yang luar biasa. 15.000 makan roti, makan ikan tanpa punya perusahaan roti di sana waktu itu. Mereka baru tahu mujizat terjadi. Kalau saja gelombang masalah yang terjadi di perahu di tengah lautan itu, mereka menyaksikan 12 keranjang sisa dari perjamuan itu. Tetapi tidak mampan. Sebab tadi dikatakan dalam ayat itu, hati mereka masih ada rasa keras hati. Hati mereka
sering dinubuatan Yesaya digenapkan. Datang dengar firman di bait Allah, mereka tokoh-tokoh dalam Alkitab tahu dan segalanya, tetapi hati mereka degil. Degil artinya keras. Adakah ditemukan di gereja? Adakah ditemukan di hari-hari terakhir? Banyak. Jadi seringkali takut dan takut itu melanda hidup manusia. Itulah sebabnya berkatakan, Tuhan berkata, jangan takut. Dalam bahasa yang lain, tenanglah dirimu, waspadalah menghadapi fakta hidup. Kalau saudara menghadapi fakta ini sekarang, ngomel, takut ini, bersungut-sungut, menyalahkan ini, menyalahkan itu, menyalahkan suami, makanya aku dulu pesan tidak usah jadi orang Kristen, tidak masuk jadi gereja, enggak apa. Tapi sekarang takut dan malu kalau ditanya kenapa tidak gereja, kenapa tidak ini, kenapa tidak itu. Ada sesuatu yang menyimpang dalam hidupnya. Banyak hal-hal yang kita dapat pegang, dilibatkan oleh iblis. Itu yang direnungkan supaya dipuncaki lagi, sehingga ditumpangi hal-hal yang kecil jadi besar, sehingga tidak sedikit orang jadi susah. Puji nama Tuhan. Saudaraku, kita lihat fakta hari-hari ini. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan, kenapa kita tidak takut menghadapi situasi itu? Kita mengucap syukur, Roh Kudus diberikan kepada setiap orang yang percaya. Saya bacakan satu ayat dari 2 Timotius pasal pertama. Dalam ayat yang ke-7, firman Allah berkata demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, roh kasih dan ketertiban. Roh Allah tidak memberikan ketakutan. Itu sebabnya saudara tidak hanya berdoa 10 hari besok, tidak, mungkin belum boleh. Saudara-saudara berdoa di rumah, Tuhan penuhi aku dengan roh-Mu, kuatkan saya dengan roh-Mu menghadapi ancaman ini. Jangan kita gelalang geleleng dan santai-santai dan sebagainya, ya itu waktunya, sehingga kita tidak pernah kontak dengan Tuhan. Paulus dia berkata ternyata di saat-saat itu banyak tangan yang mereka hadapi, sehingga tulisan yang kedua diawali oleh Paulus kepada Timotius, dia berkata Tuhan memberi kepada kita, berarti Paulus juga mengalami itu, kepada semua jemaat di Tesalonika dan sebagainya. Kamu diberikan roh kekuatan, roh keberanian, roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih dan ketertiban. Dia berikan kekuatan, bukan oleh sebab waktumu, bukan oleh sebab kita rajin ke gereja dan sebagainya, tetapi rupanya Roh Kudus yang menjadi peranan dalam hidup ini. Kita memperiksa diri kita hari-hari ini, sejauh mana kita dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Poin yang ketiga, mengapa kita tidak perlu takut? Sebab takut membuat seseorang itu lumpuh, tidak menghasilkan apa-apa. Lumpuh rohani, terseok-seok. Duh, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit susah. Lumpuh masa depannya. Dan tidak ada arti hidup. Jadi jangan heran kalau ada orang Kristen yang sudah bosan ke gereja, yang sudah bosan sembahyang, bosan melayani, sebab dari satu sisi kurang mengenakan, kurang meyakinkan. Kita tidak perlu heran kalau ada orang-orang mulai tanda tanya, Tuhan itu ada apa tidak? Sehingga selalu modesu, selalu membayangi kehidupannya yang terus suram. Masa depanku suram, masa depanku susah. Masa depan banyak orang susah golek duit, cari duit. Cari titel pun susah, yang belajar susah. Dan segala-galanya, sehingga rasanya suram dan suram dan suram. Oleh sebab takut. Nah, kalau kita membahas rasa takut ini sangat mencekam, sangat menyusahkan. Kesimpulannya cara mengatasi rasa takut, poin yang pertama saudara, jadilah tenang. Jadilah lebih bagus lagi bahasanya, jadilah tabah. Orang yang tabah itu tidak gelusa-gelusu, tidak terburu-buru, tapi dia tenang. Jadi kalau saudara belajar suami, istri, mertua, orang tua, anak dan sebagainya, papa, mama, tenang. Mungkin kalau dia bilang kok tenang, udah kayak gini bro. Orang tua juga kan berkata kepada anak-anaknya, belum ketemu titelnya, belum ketemu jodohnya, tenang aja nak. Orang tua tidak mengompor-ngompori anak-anaknya. Dasar kamu, udah lulus-lulus, udah bisa kerja, udah cantik-cantik. Misalkan hati-hati. Bapak ibu jangan suka nyalahkan anaknya.
Tapi semua sama-sama belajar, jadilah tabah. Jadilah tenang menghadapi segala sesuatu. Jadilah sehat, walaupun sakit. Sehat pikirannya lebih bagus, walaupun jasmaninya sakit. Tetapi kalau dia sehat pikiran, waduh itu hal yang luar biasa. Poin yang kedua itu sebabnya berkata, belajarlah berkata yang positif, jangan yang negatif. Saya bacakan dari ayat Filipi pasal yang keempat, saudaraku, firman Allah berkata demikian. Ayat yang ke-7, jadi ayat yang ke-8, ayat ke-7-8. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Jadi akhirnya, saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang sedang menggerogoti perasaan kita dan pikiran kita. Tidak perlu bohong-bohongan. Memang saya rasa sering takut. Saya terus diancam bermasalah, utang saya banyak, belum lunas. Beberapa hari yang lalu saya ketemu seseorang yang sudah lama tidak ketemu. Dia seorang guru. Dia bohongi oleh orang hampir berapa ratus juta. Dibawa hilang dan orangnya mati. Anaknya masih kecil. Waktu ketemu di saya, gimana ya Om? Ya, ada banyak berdoalah. Itu ada rencana Tuhan untuk kita. Tidak usah dipikirkan yang negatif, pikirkan positif. Nah, saya mau dapat, bayarnya kapan? Tidak mungkin, anaknya masih kecil. Tapi akhirnya ibu itu walaupun PNS dia berkata, ya dibantu doa ya Om, biar bisa hidup tenang. Udah pikirkannya Bu yang baik-baik, jangan pikirkan udah mati, apa mungkin? Nah, bagi kita tidak mungkin, tapi bagi Tuhan pasti akan jadi. Itu sebabnya kunci mengatasi rasa takut itu, percakapkan selalu yang positif. Orang lebih senang berpikirkan kejahatan orang, kekurangan orang lain. Tetapi yang penting bagi kita mengatasi rasa trauma, rasa takut menghadapi fakta ini, pikirkan, cakapkan, perkatakan hal yang positif, hal yang membangun, hal yang suci, hal yang meyakinkan. Dan itu adalah salah satu rencana dari firman Tuhan. Renungkan firman Allah, kata Mazmur 1 ayat 1, siang dan malam, waktu sehat, waktu kuat, Tuhanlah segala-galanya. Di dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20, perasaan mengatasi rasa takut itu, izinkan Roh Kudus tinggal tetap dalam hidup. Hidupku bukan aku lagi, kata Rasul Paulus, tapi hidupku adalah rumah Roh Kudus, rumah Tuhan. Dia hidup bagiku, aku hidup bagi dia. Ada dua jenis manusia yang sudah percaya kepada Tuhan. Adalah yang pertama, orang-orang yang takut. Jadi jangan seorang disulap kalau masuk gereja takutnya hilang. Belum. Itu tantangan akan terus. Berapa lama takutnya? Dan yang kedua, jadilah orang yang beriman. Orang yang takut dan orang yang beriman itu campur baur. Tapi semoga kiranya dengan kekuatan Tuhan, orang yang beriman itu menularkan sesuatu yang muncul bagi orang yang sering takut. Udahlah, jangan takut. Walaupun dia tidak sehebat orang itu. Walaupun mungkin tidak sekaya orang itu. Tetapi dia akan terus melakukan perkara yang besar. Pertolongan Tuhan ada atas kita. Dikatakan 1 Petrus 1 ayat 24 dan 25. Bersandarlah kepada Tuhan. Bukan kepada hal-hal yang dunia ini. Yakin akan firman Tuhan. Mari kita tingkatkan walaupun kita berjauhan. Tingkatkan pembacaan firman. Tingkatkan dengar. Ada yang berkata, aku bisa dengar firman Tuhan dari Sianu loh. Dari pendeta sana. Silakan. Yang penting dapat membangun. Dan tidak perlu membanding-bandingkan. Pendetaku belum ada apa-apanya dengan pendeta ini hebat, orang kaya dan hebatnya. Atau sebaliknya, tidak ada seperti pendetaku, tidak ada seperti orang-orang di gerejaku, orang hebat-hebat. Tidak perlu mengidolakan hal seperti itu. Tapi sama-sama andalkanlah Yesus dan Tuhan dalam kehidupan ini. Dia mengerti dan dia tahu, dan pasti Tuhan tidak tinggalkan saudara dimanapun berada. Tuhan akan menyertai kita. Sekarang kembali, jangan bersandar kepada perasaan dan emosi. Jangan dirasa-rasake, tetapi imanilah semua apa yang kita lakukan dan kerjakan kepada Tuhan. Sebab Tuhan tetap setia dengan janjinya. Sebelum kita berdoa, ada nyanyian yang juga lama nyanyian itu. Jangan kamu takut, aku adalah, Yesus adalah. Dia Tuhan kita berjanji. Dia beri hiburan.
Dia memberi kekuatan. Tidak pernah dan tidak pernah, ini keyakinan. Saudara berkata, tidak pernah kelak ia tinggalkan, dia tidak pernah meninggalkan dikau, bahkan dia tidak pernah dan hai tidak pernah. Ini berulang-ulang isi nyanyian ini luar biasa. Tidak pernah meyakinkan saudara dan saya. Terimalah dengan iman, terimalah dengan percaya. Katakan hari-hari ini, mau tidur bangun tidur mau kerja, betul. Tidak pernah Yesus tinggalkan aku, tidak pernah membiarkan aku, dan dia selalu menemani dan menolong aku. Janganlah takut. Maaf saudara, memang manusia keliru sebab saking sudah lamanya lagu ini. Ada keliru nyanyian dari yang baru. Jangan kamu takut, aku adalah, itu Tuhan janji, biar ingatlah, itu pun beri hibur, tak senang, lagi pun beri kuat, bila engkau masuk prameno, hai tidak pernah, hai tidak pernah, lagi ia tinggalkan dikau, akan tiada pernah, hai tidak pernah, hai tidak pernah, kelak ia tinggalkan dikau, bahkan tiada pernah. Masuk ayat 2. Mawar lagi bakung, lalu segenap, kebesaran dunia tak pernah tetap, ya tapi mawar sarut, yakni Tuhanku, tak pernah terluruh, tinggal tetap padamu, tidak pernah, hai tidak pernah, kelak ia tinggalkan dikau, bahkan tiada pernah, hai tidak pernah, hai tidak pernah, kelak ia tinggalkan dikau, bahkan meskipun berlalu susah dan sakit, meskipun
berlaku susah dan sakit, meski angin ribut dengan sukanya, tapi janji Tuhan tinggallah tetap. Biarlah bernyanyi meski di malam yang gelap. Tuhan tidak pernah, hai tiada pernah, telah Ia tinggalkan dikau, bahkan tiada pernah, hai tidak pernah, hai tidak pernah, telah Ia tinggalkan dikau, bahkan tiada pernah, bahkan tiada pernah. Dimanapun saudara berada pada hari ini, kita berdoa, yakini doa syafaat, yakini pujian dan penyembahan. Dimanapun Anda duduk hari ini mendengar, entah mungkin sementara berdiri dan sebagainya, Tuhan menyertai kita dan menolong kita dalam segala sesuatu dengan firman-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Teruskan firman Allah bagi setiap pendengar khusus Jemaat Elim. Tua muda besar kecil dimanapun mereka berada. Apa yang melanda mereka, apa yang menghadang mereka, beri kekuatan, beri semangat lagi terus. Hidup mereka hidup yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami percaya yang sakit akan disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah terhibur. Biar mereka terus memandang Engkau ya Tuhan. Perekonomian yang menggoncang-gancing hari ini, tegarkan mereka. Sehingga waktu bekerja mereka punya iman. Satu kali pasti akan diberkati oleh Tuhan. Dalam studi anak-anak kami diberkati dengan luar biasa. Ajaib Engkau Bapa. Mari Tuhan, kami doa syafaat buat bangsa negara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden dan Wakil dan Kabinet Indonesia kerja. Biarlah mereka dipakai oleh Tuhan menghadapi tantangan demi tantangan. Terpuruknya ekonomi di negara kami, bahkan di negara dunia hari-hari. Biarlah semakin kami peka dan tetap percaya bahwa Tuhanlah sumber segala berkat itu. Ketika jemaat Tuhan terus belajar walaupun berjauhan, mereka belajar terus berkorban, tenaga, pemikiran, keuangan. Bapa Tuhan berkati terus. Biarlah usaha, bahkan studi, bisnis, pekerjaan apapun, jualan apapun, sebagai tenaga kerja, sebagai pegawai di bidang apapun, berkat Tuhan ada atas mereka. Mereka tetap tegar dan tidak akan pernah takut oleh sebab kondisi. Mereka yakin bahwa Tuhanlah segala-galanya. Ajaib Engkau ya Tuhan. Segala puji dan hormat bagi nama-Mu. Kali lagi kegiatan-kegiatan hari-hari ini, khusus PPA Makedonia, para mentor, tutor dan staf kerjasama baik untuk melakukan sesuatu bagi anak-anak. Tuhan tolong, Tuhan berkati, sehingga perhatian bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan mereka kerja keras dan membagi-bagikannya. Berkati para sponsor, berkati YCI Bandung. Biarlah semuanya, seluruh PPA yang tersebar di Indonesia diberkati dengan luar biasa. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan.
keluarga-keluarga kami ada di luar kota, di luar pulau, ada di luar negeri. Biarlah berkat Tuhan ada atas mereka. Segala puji hanya bagi nama-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus besertamu, manis dan senang lindungannya, tak lain penjagamu, Yesus jaga anaknya, Yesus besertamu, manis dan senang, haleluya, lindungannya, tak lain penjagamu, Tuhan jaga anaknya. Terimalah berkat Tuhan saudaraku, turunlah berkat damai, kemenangan, kekuatan, kesehatan, berkat jasmani, berkat rohani melimpah dari Yesus oleh kasih-Nya. Persekutuan kuat kuasa Roh Kudus memimpin dan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus segera datang kembali bagi gerejanya. Kami sudah mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya akan berkata amin.